Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Destitin Halawa, NPM 2429061021, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Kampus Universitas Sunyani. Nah, teman-teman, di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang hukum dan tujuannya. Yang dimana rumusan masalahnya itu adalah kita harus mengetahui tentang tujuan hukum dibuat, fungsi hukum dibuat, serta pengertian hukum baik universal maupun pengertian hukum menurut para ahli. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada pengertian hukum. Pengertian hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintahan, yaitu untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif, kelompok ataupun seorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang. Nah, eksekutif melalui keputusan dan peraturan ini akan ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Nah, teman-teman, penciptaan hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh konstitusi, tertulis ataupun diam-diam, serta hak-hak yang dikodekan di dalamnya. Nah, hukum membentuk politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat dalam berbagai cara untuk berfungsi sebagai mediator hubungan antara manusia. Nah, teman-teman, di setiap negara hukum bervariasi, yang dimana kalau di Indonesia yuridis adalah hukum perdata, legislatif atau badan pusat, yang lainnya mengkodifikasi dan mengkonsolidasikan hukum, yang dimana secara historis hukum agama mempengaruhi hal-hal yang sekuler, yang dimana masih digunakan di beberapa komunitas agama. Namun, hukum syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang digunakan sebagai sistem hukum utama di beberapa negara, contohnya Arab Saudi dan Iran. Nah, teman-teman, hukum di Indonesia pada dasarnya diciptakan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku manusia yang tadi, ataupun masyarakat, kelompok, ataupun individualisme, yang dimana hal ini ditangkan dalam undang-undang, baik itu tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum ini memiliki konsekuensi hukuman yang harus diterima bagi pelanggar undang-undang, yaitu bisa merupakan sanksi sosial ataupun dari undang-undang itu sendiri maupun sanksi denda, bahkan sanksi pidana yang dapat dipenjara berdasarkan peraturan undang-undang tersebut. Nah, hukum yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa sumber yang sebelum merdeka sudah berlaku, antara lain hukum yang bersumber dari agama, hukum yang bersumber dari adat istiadat, hukum yang bersumber dari kebiasaan, dan hukum yang bersumber dari negara lain yang menjajah Indonesia. Nah, ketiga sumber hukum ini dapat sangat erat kaitannya karena tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Karena apabila hukum negara ditegakkan di wilayah yang sangat menjunjung tinggi hukum adat, maka keberadaan hukum itu sendiri akan berbenturan dengan masyarakat. Nah, hal ini sangat berbanding terbalik dengan tujuan hukum itu sendiri yang menciptakan untuk mengatur dan mengarahkan manusia untuk lebih baik. Nah, teman-teman, apa sih hukum menurut para ahli? Nah, yang pertama, hukum menurut para ahli Aristoteles, ia mengatakan bahwa hukum merupakan aturan yang ditetapkan dan dilarang beberapa tindakan, yang dimana hukum universal adalah hukum alam yang memiliki aturan dan pengarahannya sendiri. Sedangkan ahli yang bernama Ernst Yutters mengatakan bahwa definisi hukum adalah himpunan yang menjadi petunjuk hidup seseorang ataupun kelompok, yang dimana berupa perintah ataupun larangan yang bertujuan untuk mengatur tata tertib di dalam masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat. Sedangkan ahli yang bernama Immanuel Kant, ia mengatakan bahwa hukum adalah syarat yang secara keseluruhan memiliki kehendak bebas untuk menyesuaikan diri dan mengikuti peraturan tersebut. Nah, teman-teman, berbagai kecenderungan dalam kajian ilmu hukum. Ya, yang pertama adalah terlihat dari terbentuknya ilmu hukum tersebut, yang dimana bersifat normatif.
ilmu yang bersifat empiris dan ilmu yang bersifat filosofi, yang dimana terkadang para penganut ketiga bidang ilmu hukum masing-masing saling menafikan ilmu hukum tersebut, yang dimana kecenderungan kedua terlihat dengan semakin kentalnya sikap yang menganalogikan ilmu hukum dengan sosiologi hukum maupun antropologi hukum. Nah, oleh karena itu, kebenaran hukum yang hendak diungkapkan oleh ilmuwan hukum berdasarkan sifat-sifat yang melekat pada hakikat hukum, yaitu untuk membicarakan hakikat hukum secara tuntas, maka perlu diketahui ketiga tinjauan yang mendasari, yaitu tinjauan ontologis, tinjauan epistemologis, dan tinjauan aksiologis, yang dimana tinjauan ontologis membicarakan tentang keberadaan sesuatu big atau existent sebagai objek yang hendak diuji. Nah, dalam aliran ini mengatakan bahwa segala sesuatu itu bersifat materi, all being is material. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa segala sesuatu itu berdasarkan roh atau spirit, yaitu all being is spirit, yang dimana pandangan ini menentukan bagaimana kacamata seseorang dapat melihat subjek ataupun objek tertentu di dalam sebuah alam. Nah, sedangkan tinjauan epistemologis membicarakan tentang syarat-syarat dan kaidah apa yang harus dipenuhi oleh suatu objek tertentu. Nah, hal ini berkaitan dengan cara ataupun pendekatan yang digunakan sebagai objek tersebut. Nah, sedangkan tinjauan aksiologis melihat bagaimana aksi dan pelaksanaan hukum tersebut, yang kata lainnya dapat berpengaruh dalam bagaimana hukum itu dapat dimanfaatkan oleh kepentingan hidup manusia. Nah, teman-teman, apa tujuan hukum tersebut? Tujuan hukum tersebut, teman-teman, tidak lain dari melindungi kepentingan baik itu individu maupun universal, yang dimana dapat melindungi dia dari kepentingan yang membahayakan dirinya sendiri atau mengancam kehidupannya. Yang kedua, bisa mengatur bagaimana hubungan antara sesama manusia, yang dimana akan terciptanya ketertiban yang diharapkan dapat mencegah terjadinya konflikasi pada setiap manusia. Yang ketiga, ada hukum yang melindungi hak asasi manusia, yang dimana baik itu individu maupun kelompok yang didasari dalam membutuhkan perlindungan atau kepentingan yang terlindungi dari ancaman sekelilingnya. Yang keempat, ada tujuan untuk kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang, yaitu pertama, nafkah hidup, ekonomi, serta memberi makan berkelimpahan, perlindungan, dan kecapaian bersama. Yang kelima, ada sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Nah, sedangkan fungsi hukum tersebut, teman-teman, yaitu sebagai sarana pengendali sosial atau sistem yang menerapkan aturan berdasarkan perilaku yang benar. Yang kedua, sebagai sarana mengandalkan perubahan pada masyarakat tersebut. Yang ketiga, ada alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang keempat, ada sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang kelima, ada sarana untuk pergerakan pembangunan. Yang keenam, ada fungsi kritis, yang dimana ini adalah fungsi pengawasan bagi seseorang maupun kelompok. Yang ketujuh, ada alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga kelompok jadi semakin erat eksentrisitinya. Nah, teman-teman, hukum dalam pembentukan hukum tersebut. Nah, kita akan membahas yang ini, yang dimana pembentukan hukum di Indonesia telah diatur dalam jenis hierarki oleh Undang-Undang pada nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan hukum setidaknya ada 3 teori, yaitu teori material, kedua formula teori, yang ketiga ada filosofi teori, dan material teori, yang dimana ini dikemukakan oleh para ahli, ya teman-teman. Namun di setiap teori yang dibuat dalam pembentukan hukum ada kekurangan dan kelebihannya. Ini termasuk pada sifat yang statis atau objektivitas, yang dimana keunggulannya ini adalah common law yang berupa
berupa kepastian hukum yang rendah dan daya paksa. Yang ketiga ada materi yang diambil dari wadah yang berbentuk dari outer real, yaitu hukum tertulis. Nah, teman-teman, kesimpulan dari yang kita bahas pada pertemuan ke-14 ini yaitu kita harus tahu bahwa ilmu hukum pada hakikatnya adalah perspektif yang diharuskan, karena mengharuskan bahwa sifat hukum adalah normatif, yang dimana tidak bergantung dalam bentuk formal, namun dapat menguasai dan memberikan sanksi baik itu individu maupun kelompok, yang dimana akan memberikan koherensasi dengan kaidah dan prinsip yang bersumber dari moral, yang keadilan dan kebenaran. Yang kedua, kita harus tahu bahwa hukum akan berjalan dengan norma, yang dimana norma ini adalah sejalan juga dengan peraturan, yang dimana tindakan, reaction ataupun action yang dari seseorang dapat memberikan kesimpulan bahwa sanksi adalah unsur utama dari hukum. Sanksi ada akibat tuntutan kepastian hukum dalam paradigma positif hukum, yang memandang ilmu hukum sebagai empirik, aturan tingkah laku yang mengatur perbuatan manusia secara lahiriah belaka, yang dimana dapat dituntut untuk berkorespondensi dengan fakta. Nah, teman-teman, itulah pentingnya kita mempelajari hukum ya teman-teman, agar kita dapat tahu bahwa negara kita itu bukan hanya membentuk hukum, namun hukum ini dibuat untuk mengatur perilaku manusia yang lebih bermoral, beretika, dan mengikuti jalannya norma di dalam negara kita. Nah, teman-teman, sekian dari presentasi saya hari ini. Saya Desti Tanhalawa mengucapkan terima kasih. Semoga presentasi saya hari ini dapat memberikan makna untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.